Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa di dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah telah memilih yang miskin. Ayat bacaan kita terambil dari Yakobus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Yakobus 2 ayat yang kelima. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Yakobus sangat jelas tentang bagaimana orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli warisnya Tuhan, dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tujuan dan upah dari kemiskinan yang sementara adalah kekayaan surgawi. Allah yang penuh kasih tidak pernah menginginkan masalah dan kemiskinan tanpa jalan keluar. Tujuannya adalah bahwa semua tekanan harus membuat kita semakin besar dan semua kemiskinan membuat kita kaya. Rencana Tuhan untuk umatnya bukanlah kesesakan yang terus-menerus dan kemiskinan yang permanen. Semuanya ini bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju akhir, saudara. Ada banyak yang tidak kita pahami dalam pewahyuan Yohanes tentang Yerusalem baru. Tetapi kita melihat suatu kota dengan kekayaan yang tak terbatas. Yohanes berkata, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wahyu 21 ayat 18, 19, dan 21. Saudara, namun tidak sepotong emas pun dalam kota itu yang tidak dimurnikan lewat dapur perapian kesusahan. Tak ada satupun batu berharga yang melewati api, dan tak ada satupun mutiara yang tak lahir dari penderitaan. Oleh karenanya adalah benar untuk menjadi kaya dalam iman. Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, rendahkan diri di hadapan Allah dan jangan berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Saudara, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang sangat mengasihi umatnya, Allah yang menginginkan umatnya memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kaya secara jasmani, kaya secara kedagingan, saudara. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita kaya dalam iman, yaitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan semua yang terbaik yang Tuhan ada pada Tuhan diberikan buat kita anak-anaknya. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan pilih kita sekalipun kita tidak dianggap oleh dunia, sekalipun dunia menganggap kita adalah orang-orang sengsara. Tapi kita tahu, kita percaya
bahwa Tuhan memilih kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang kekal, yaitu surga di mana Tuhan ada di sana. Saudara, kalau saat ini kau sedang keadaan susah, sengsara, mungkin boleh dikatakan miskin secara daging, secara jasmani, percayalah engkau bisa kaya dalam iman kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Allah kita, Dia Allah yang setia terhadap kita anak-anaknya. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, saudara. Karena itu, sekalipun kita kaya, tetaplah rendah hati dan harus kaya juga di dalam iman, bahwa semua harta yang kita miliki itu semua daripada Tuhan, dan kita pakai untuk memberkati orang lain ketika kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, dia yang berasal dari hadirat Allah adalah kaya, tetapi tidak menyadari kekayaannya. Itulah Tuhan kita, saudara. Karena Dia Allah yang kaya, tapi Dia tidak menunjukkan kekayaannya, karena Dia penuh kasih setia, kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dia menginginkan kita hidup di dalam kehidupan yang Dia berkati sepanjang hidup kita. Tetap percaya, saudara, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang telah memilih kami, sekalipun kami dianggap miskin oleh dunia, tapi kami kaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena kami tahu ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harta yang paling berharga yang kami miliki. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk kami terus percaya dan kami tinggal dalam kasih-Mu, dan kami memiliki kekayaan dari Tuhan, yaitu iman yang teguh sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat, tetap setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.